Ciao. Satu, dua, tiga. Nah, everybody, di episode kali ini saya akan kembali mengulas sebuah film India yang berjudul Rocky Handsome. Dan film ini dibintangi oleh Mas John Abraham, salah satu aktor kenamaan India, yang dimana konon katanya kegantengan beliau ini 11-12 lah dengan saya. Nah, secara ringkasnya film ini bercerita tentang seorang pria misterius yang bernama Rocky, seorang mantan tentara elit yang selalu bersikap dingin semenjak istrinya meninggal dunia. Hingga suatu ketika ada seorang gadis cilik yang mulai bisa membuatnya kembali tersenyum. Namun semua berubah ketika gadis cilik tersebut diculik oleh salah satu gangster kota Goa. Jadi, bagaimanakah kelanjutannya? Lanjut. Nah, film dibuka dengan seorang mas-mas misterius yang sedang membeli sebuah ikan di pasar. Dan dia adalah Rocky, mantan tentara elit yang kini membuka usaha pegadaian. Setelah membeli ikan, dia lantas pulang dan saat perjalanan pulang, dia melihat pedagang bunga. Dan hal ini membuatnya kembali teringat dengan sang istri tercinta yang dimana kini ia telah pergi ke alam sana untuk selama-lamanya. Dan baru di awal film doang, saya sudah hampir dibuat menangis oleh akting Mas John yang tampak sangat berduka. Nah, setelah mengenang indahnya masa lalu, Rocky lantas pulang ke rumah. Dan di sini kemudian muncullah gadis cilik yang bernama Naomi, seorang gadis malang yang tinggal bersama ibunya yang tidak jelas. Dan di sini Naomi hendak menggadaikan pemutar musiknya untuk mendapatkan sejumlah uang untuk membuka salon. Nah, kemudian saat Naomi melihat ikan yang dibawa Rocky, Naomi lantas memelas dan berharap agar Rocky mau membagi ikan tersebut dengannya. I love fish curry. Dan sambil tersenyum, Rocky lantas mengajak Naomi untuk menikmati ikan tersebut bersama-sama. Nah, saat mereka hendak menyantap ikan tersebut, tiba-tiba datanglah ibu Naomi yang bernama Anna, seorang janda muda sekaligus pecandu narkoba yang berprofesi sebagai penjual serabi lempit di sebuah klub malam. Nah, mengetahui ibunya sedang mencarinya, Naomi lantas bersembunyi karena dia takut jika ibunya akan memarahinya. Dan dengan berbohong, Rocky lantas menemui Anna dan mengatakan jika Naomi tidak di sini. Dan setelah itu, Anna lantas menggadaikan sebuah tas dan kamera kepada Rocky untuk mendapatkan sejumlah uang guna membeli narkoboy. Nah, beberapa menit kemudian, setelah selesai makan malam, Naomi lantas pulang dan setibanya di rumah, dia melihat ibunya sedang menghisap sabu. Dan karena merasa takut, Naomi lantas kembali ke rumah Rocky untuk meminta izin padanya agar mengizinkannya untuk tidur di rumahnya. Dan di pagi harinya saat Rocky bangun, ternyata Naomi sudah pulang. Dan setelah itu, dengan menaiki bis kota, Rocky lantas pergi ke sebuah makam untuk berziarah ke makam istrinya. Dan dengan wajah sedih, Rocky lantas kembali mengingat masa-masa indah bersama mendiang istrinya. Nah, hari berlalu. Di malam harinya saat Naomi pulang ke rumah, diyakini lantas mendapati ibunya tengah disiksa oleh seorang gangster bernama Luke dan bodyguardnya bernama Attila. Kemudian mereka lantas diculik oleh gangster tersebut. Dan di malam itu mengetahui gembok rumahnya rusak, Rocky merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan kemudian dia keluar rumah dan mendapati jika rupanya Naomi telah diculik oleh para gangster tersebut. Nah, scene berganti dan film berlanjut di flashback 1 bulan yang lalu. Dan kini tampaklah para polisi sedang melakukan rapat untuk mengatur rencana guna menangkap Tuan Mantu beserta anak buahnya, yang dimana mereka adalah gangster narkoboy terbesar di kota Goa. Dan setelah rapat, polisi tadi lantas menuju ke sebuah klub malam tempat Anna bekerja, yang dimana menurut sebuah laporan di malam itu salah satu tangan kanan Tuan Mantu yang bernama Football akan melakukan sebuah transaksi narkoba. Nah, kemudian setelah Football datang dengan membawa tas misterius, tiba-tiba datanglah seorang pramusaji untuk mengambil tas berisi narkoba tersebut. Tapi siapa sangka saat pramusaji tersebut akan mengantar narkoba tersebut pada kliennya, tiba-tiba datanglah anak yang memukul pramusaji tersebut untuk mencuri narkobanya. Dan di lain sisi, kini para polisi langsung menghajar Football yang hendak pergi. Namun sialnya, para polisi tidak berhasil menemukan narkoba yang akan dijadikan sebagai barang bukti untuk menjebloskan Football dan Mantu ke dalam penjara. Sebab narkoba tersebut rupanya telah dicuri oleh Anna bersama temannya yang sebut saja Bambang. Nah, scene berganti. Kini tampaklah Tuan Mantu sedang memarahi Kevin, anak buah Tuan Mantu yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut. Dan setelah memukuli kepala Kevin, Mantu lantas berkata jika dia akan memberi Kevin waktu 3 hari untuk menemukan narkoba yang hilang tersebut.
Nah, setelah itu saat Ana sedang asyik menikmati narkoba, di lain sisi kini Bambang merasa khawatir jika mantu akan menghajarnya karena dia telah mencuri narkobanya. Dan benar saja, beberapa menit kemudian Ana telah ditangkap oleh Luke, saudara dari Kevin, dan di lain sisi kini Rocky yang baru pulang merasa kaget karena gembok rumahnya telah rusak. Dan saat masuk ke dalam rumah, Rocky mendapati football bersama salah satu anak buah Luke yang sebut saja Udin sedang menunggu Rocky. Nah, melihat kehadiran mereka, Rocky lantas mengusirnya. Dan karena merasa jengkel, football lantas menyerang Rocky. Namun siapa sangka hanya dalam satu gerakan Rocky berhasil menumbangkan football. Nah, setelah itu datanglah Attila untuk meminta tas Ana yang digadaikan pada Rocky. Dan siapa sangka rupanya di dalam tas tersebut ada 2 kilo narkoboy hasil curian dari Ana. Nah, setelah mendapat barang haram tersebut, Attila bersama Luke lantas pergi sambil menculik Ana dan Naomi. Dan mengetahui jika Naomi telah diculik, Rocky lantas berusaha mengejarnya, namun sayang ternyata dia tidak berhasil. Nah, di hari selanjutnya Rocky mendapat telepon dari Luke dan Kevin, dan di sini Kevin dan Luke memerintahkan agar Rocky untuk mengantarkan sebuah narkoba kepada mantu dengan imbalan Kevin akan membebaskan Naomi dan Ana. Tapi siapa sangka sesampainya Rocky di markas mantu, Rocky lantas menyerahkan narkoba tersebut kepada mantu dan beberapa menit kemudian telepon mantu berdering. Dan rupanya itu adalah telepon dari Kevin, dan di sini terungkap jika rupanya kini Kevin telah menelepon polisi untuk menangkap mantu. Dan setelah itu polisi datang dan dengan panik mantu lantas naik mobil dan pergi begitu saja. Nah, melihat hal ini Rocky lantas mencoba menghentikan mantu, namun siapa sangka saat Rocky menghentikan mantu, bagasi belakang mobil Rocky ditabrak oleh mantu. Dan rupanya di dalam bagasi tersebut ada Ana yang dimana dia kini telah meninggal dunia dengan seluruh organ tubuhnya telah diambil oleh Kevin untuk dijual di pasar gelap. Dan beberapa detik kemudian polisi datang dan Rocky lantas dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan. Dan sesampainya di kantor polisi dalam waktu 4 menit Rocky telah berhasil keluar setelah mengajar seluruh polisi. Dan setelah melihat kejadian ini dari rekaman CCTV, para polisi lantas mencari tahu siapakah sebenarnya sosok dari Rocky. Dan benar saja, setelah dicek para polisi lantas mendadak kaget karena rupanya Rocky adalah anggota RAW, intelijen khusus pemerintah India, dan beliau merupakan prajurit yang ahli dalam melakukan pembunuhan, penculikan, dan berbagai hal kejam lainnya. Nah, scene berganti. Dan kini tampaklah mantu sedang berada di gudang tua dan dia tampak ketakutan karena Attila, bodyguard dari Kevin, telah membantai seluruh anak buahnya. Dan setelah itu datanglah Kevin yang sudah dendam kepada mantu karena dulu dia sering menganiayanya. Dan beberapa menit kemudian Kevin lantas membunuh mantu. Nah, di lain sisi setelah Rocky berhasil melepaskan diri dari kantor polisi, kini dia lantas mulai melacak keberadaan Luke dan Kevin, 2 orang pria yang telah menculik Naomi. Dan setelah itu dia pun lantas pergi ke sebuah pegadaian milik anak buah Kevin. Dan di sini dia menemukan sebuah fakta jika Luke dan Kevin selalu berada di City Club, sebuah klub malam terselubung yang dimana di dalamnya kerap melakukan jual beli organ tubuh manusia. Nah, beberapa menit kemudian Rocky telah sampai di City Club dan saat di lift dia tidak sengaja bertemu dengan Kevin. Namun karena sebelumnya Rocky tidak tahu Kevin, Rocky lantas mengabaikannya. Dan setelah mendapat informasi, Rocky lantas menuju ke kamar mandi untuk mencari Udin. Dan di lain sisi, kini Kevin menghubungi Luke jika Rocky sedang mencarinya. Dan mengetahui hal ini, Luke lantas menyuruh Attila untuk menghabisi Rocky. Nah, scene berganti. Kini Rocky tengah menginterogasi Udin dan tiba-tiba datanglah Attila yang secara cepat menembak Rocky. Namun siapa sangka jika Rocky menggunakan Udin sebagai tameng. Dan setelah Udin wafat, kini Rocky lantas melakukan duel dengan Attila. Dan setelah tertembak, Rocky lantas pergi dan menuju tempat joget. Dan setelah itu melihat kedatangan para polisi, Kevin, Luke, dan Attila lantas pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan setelah itu Rocky yang dalam keadaan terluka lantas berusaha mengejar Kevin, namun gagal. Nah, setelah itu polisi datang dan mencoba menghentikan Rocky. Namun dengan cepat Rocky lantas membawa kabur mobil milik seorang pria untuk menuju ke apotik guna membeli beberapa obat. Kemudian Rocky menuju ke sebuah villa dan di sini tampaklah Rocky sedang mencoba mengambil peluru yang bersarang di perutnya. Dan saat menahan rasa sakit, Rocky lantas kembali teringat dengan kejadian yang menewaskan sang istri tercinta. Nah, setelah itu para polisi tadi menghubungi Rocky dan di sini Pak Polisi mengatakan jika Naomi masih hidup dan dia kini dipaksa bekerja oleh seorang germo yang bernama Bibi Carla sebagai kurir narkoboy.
Nah, mengetahui jika Naomi baik-baik saja, Rocky lantas mengecek berkas mantu melalui sebuah flash disk yang berhasil dicurinya waktu di kantor polisi. Nah, beberapa detik kemudian setelah mengetahui markas dari Luke dan Kevin, Rocky yang seorang diri lantas menuju ke sebuah gedung kosong yang dimana rupanya dalam gedung tersebut merupakan tempat peracikan narkoba. Nah, dengan mengendap-endap, Rocky lantas meneteskan air mata kala melihat para anak-anak di bawah umur yang dipaksa bekerja sebagai peracik narkoba. Dan jika anak tersebut sudah hampir mati karena menghirup gas-gas berbahaya, maka anak tersebut akan dibunuh untuk diambil organ tubuhnya. Nah, melihat kekejaman Luke, Rocky lantas membantai beberapa pengawalnya. Kemudian setelah semua musuh tumbang, kini tinggallah Luke seorang diri. Dan setelah puas mengajar Luke, Rocky lantas membuat bom waktu manual. Dan beberapa menit kemudian Rocky berhasil keluar dan menyelamatkan anak-anak tersebut. Dan setelah itu polisi datang. Dan di lain sisi, kini tampaklah seorang dokter yang mencoba mencongkel mata Naomi dan scene berganti. Dengan mengendarai mobil sedan, Rocky lantas menuju ke sebuah gereja yang berada di tengah kuburan dan rupanya gereja tersebut adalah markas dari Kevin dan gerombolannya. Nah, mengetahui hal ini, Kevin lantas menyerahkan sebuah botol yang berisi mata dari Naomi. Dan dengan kesedihan yang teramat sangat, Rocky lantas menghabisi seluruh prajurit Kevin. Dan setelah seluruh prajurit tumbang, Rocky lantas keluar untuk menghentikan Kevin yang mencoba kabur. Dan beberapa menit kemudian Rocky berhasil membunuh Kevin. Dan setelah puas membunuh Kevin, Rocky lantas mencoba bunuh diri sebab dia sudah merasa sangat sedih dan merasa tidak kuat menghadapi kejamnya kehidupan di dunia yang fana ini. Sebab dulu dia sudah ditinggal istrinya dan kini dia harus kehilangan Naomi. Nah, saat Rocky mencoba menembak kepalanya sendiri, tiba-tiba muncullah Naomi yang dimana rupanya Naomi masih hidup karena dia telah diselamatkan oleh Attila. Dan mengetahui hal ini, Rocky lantas tersenyum dan tidak jadi bunuh diri. Kemudian di pagi harinya, polisi datang dan menangkap Rocky. Nah, sebelum Rocky dipenjara, Rocky lantas meminta izin pada Pak Inspektur untuk pergi ke sebuah toko guna membeli tas dan juga perlengkapan sekolah untuk Naomi. Dan dengan mata berkaca-kaca, Rocky lantas bertanya pada Dek Naomi, apakah dia ingin menunggunya untuk beberapa waktu. Sebab kini Rocky harus berurusan dengan hukum, atau mungkin dia akan kembali menjadi agen intelijen. Dan setelah itu film tamat. Dan sekedar info tambahan saja, untuk mendapatkan rasa yang lebih sedih, Anda bisa mencoba menonton film ini dan saya jamin jika Anda tidak menangis mungkin Anda sudah terlalu sering disakiti. Jadi sekian dari saya dan terima kasih.